Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin, saya Marin Asri sekaligus moderator pada webinar menyambut Bapak Ibu semua. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, rezeki dan kesempatan yang baik ini, sehingga kita semua bisa menghadiri webinar pagi hari ini. Sebelum saya mulai, mohon kepada Bapak Ibu untuk yang selama webinar ini berlangsung. Webinar kali ini bertemakan parenting dan pola pengasuhan pada anak, yang dimana mengacu pada pendekatan atau cara khusus yang digunakan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Bapak Ibu hadirin, narasumber kita pagi hari ini Ibu F. Devina Putra Kurniawati, SPSI, MPSI, psikolog, yang merupakan wanita kelahiran terakhir 3 November. Beliau memulai praktek sebagai psikolog sejak tahun 2003 dan memulai merintis suatu usaha jasa layanan di bidang konsultasi psikolog sejak tahun 2005. Dari sebuah kantor konsultasi psikolog di Sragen, kini wanita pengusaha sekaligus ibu dari 3 orang anak ini mempunyai beberapa kantor cabang konsultan. Motivasi yang tak pernah lelah ia sampaikan demi mewujudkan perubahan karakter lingkungan masyarakat agar lebih maju, lebih baik, dan lebih berkembang. Bapak Ibu, kita mulai saja webinar kita hari ini kepada Ibu Devina Putra Kurniawati, SPSI, MPSI, psikolog, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shodri wa yassirli amri wa udatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu peserta parenting webinar pada kesempatan hari ini. Tentunya kita benar-benar harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat semangat, dan tentunya nikmat keselamatan yang tentunya sangat-sangat kita syukuri, di mana sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat berpuasa untuk semuanya yang melaksanakan puasa, dan tentunya tidak akan mengurangi pahala kita di bulan Ramadan, dan apa yang menjadi ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Rahardian Dewi Persada kali ini insya Allah selama bulan Ramadan kami akan selalu melakukan webinar untuk mengisi bulan Ramadan, dan insya Allah seminggu 2 kali di hari Selasa dan hari Kamis. Untuk waktunya insya Allah jam 10 sampai dengan 12, kecuali akan ada perubahan nanti akan kita informasikan di web kami. Bapak Ibu dan yang saya hormati, kali ini insya Allah ini yang kedua kami mengadakan webinar. Untuk kesempatan kali ini kita memberikan tema parenting dan pola pengasuhan kepada anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah parenting atau pola pengasuhan anak, ini sangat-sangat berguna sekali karena bagaimanapun kita harus mengetahui sebagai orang tua bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dari mulai usia golden age, usia ormas 0 sampai dengan 6 tahun untuk psikologi Indonesia dan 0 sampai 8 tahun untuk psikologi Barat. Dan tentunya perkembangan anak itu kita harus peka, sebaik secara fisik, emosional maupun kognitif, dan tentunya itu akan berdampak kepada anak-anak dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan yang terbaik. Walaupun terkadang segala sesuatunya banyak pengaruh, baik budaya, nilai, dan lingkungan sosial. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan dengan kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, mendukung, bisa membangun masa depan yang cerah bagi anak-anak.
Dan Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah pola asuh, kadang-kadang di sini kita tahu bagaimana sih secara teoritisnya, tapi terkadang bagaimana pengaplikasian yang benar, sehingga masalah-masalah anak yang sekarang ini saya rasa luar biasa. Luar biasa dengan pengaruh-pengaruh lingkungan luar secara eksternal maupun secara internal, dan tentunya sekarang ini banyak juga hal-hal yang mungkin di waktu zaman kita dulu kita tidak pernah tahu menghadapi seperti ini, tapi sekarang very very completely. Jadi sangat-sangat luar biasa sekarang permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak. Nah, kalau kita berbicara anak, usia golden age tadi saya sebutkan, tapi kalau usia anak itu di bawah 17 tahun masih merupakan anak-anak, tapi dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, pola asuh merupakan proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, meliputi proses mendidik, membimbing, dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anak, dan kita harus mendampingi bagaimana perkembangannya menuju kedewasaan. Dan tentunya Bapak dan Ibu, cara interaksi orang tua dengan anak dalam memberikan pendidikan, pengajaran, perlindungan, pengarahan, dukungan kepada anak agar mereka tumbuh menjadi baik dan sukses di masa mendatang. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di sini akan berbicara masalah jenis-jenis pola pengasuhan. Yang pertama adalah permisif, di mana pola asuh orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anaknya untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemauannya tanpa mengajarkan tanggung jawab. Nah, hal tersebut mengarah pada sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya, serta kurangnya batasan dan struktur yang jelas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara permisif di sini, memang anak dibiarkan tanpa bimbingan, kemudian mereka pun juga belajar dari lingkungan sekitar. Mereka terkadang orang tua tidak peduli, tidak ada filter atau kontrol, sehingga anak-anak di sini tidak memiliki controlling yang bagus terhadap lingkungan sosial atau lingkungan-lingkungan sekitarnya, sehingga apa yang dijalankan mereka terbentuk dari alam. Itu. Kemudian yang kedua, pola pengasuhan autoritatif. Nah, di sini pola asuh yang ditandai dengan sikap orang tua yang mau menerima responsif dan semangat memperhatikan kebutuhan anak dengan disertai pembatasan yang terkontrol. Hal tersebut mengarah pada kehangatan, pengertian, dan menghargai pendapat anak. Nah, ini ada interaksi dua arah Bapak dan Ibu. Jadi, kalau kita menerapkan pola asuh autoritatif, otomatis di sini akan ada komunikasi. Jadi karena memang pada dasarnya basically dari pola asuh anak ini bagaimana kita bisa menerapkan komunikasi yang baik dan efektif kepada putra-putri kita. Dan tentunya yang dinamakan waktu bukan harus selalu 1 hari. Kita harus inikan dengan anak, tapi ada beberapa poin-poin penting, waktu-waktu yang penting, bagaimana kita bisa betul-betul efektif, apa yang kita lakukan, perhatikan untuk anak benar-benar bisa diterima anak dengan baik. Next. Nah, yang ketiga adalah otoriter. Pola asuh orang tua yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap, bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, di sini otomatis akan ada penekanan, kemudian ketaatan, serta pembatasan yang tinggi untuk ruang diskusi. Nah, biasanya di sini orang tua merasa bahwa apa yang saya berikan ke anak adalah paling benar, dan tentunya anak tidak boleh memberikan pendapat. Mereka harus sesuai dengan keinginan orang tua tanpa orang tua memahami. Tanpa orang tua memahami bagaimana keinginan anak, bagaimana karakter anak. Dan di sini ada keegoisan, egosentris orang tua bahwa yang namanya orang tua itu selalu benar. Yang namanya orang tua itu karena dengan pengalaman dan sebagainya dan merasa bahwa lebih terdahulu kita diberikan Allah untuk hidup di dunia ini, sehingga apa yang terjadi pada kita terapkan sepenuhnya kepada anak. Next, yang keempat adalah neglect
full-nya di sini Bapak dan Ibu, pola asuh orang tua yang ditandai dengan sikap yang kurang perhatian dan tidak peduli terhadap tugas, tanggung jawab, dan kebutuhan anak. Hal tersebut mengarah pada kurangnya keterlibatan orang tua kepada anak dan ditinggalkan sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang terkadang-kadang terjadi dengan orang tua yang mereka memang memiliki jam terbang dan sibuk yang luar biasa. Nih, terkadang mereka memberikan perhatian itu dalam bentuk barang atau apa yang diminta dari anak-anak berupa barang. Sehingga terkadang orang tua ketika tidak memiliki waktu yang banyak untuk anak karena memang tugas atau mungkin juga kesibukan dan sebagainya, mereka merasa bersalah ketika tidak ada waktu, mereka menggantikan semuanya dengan benda-benda yang diinginkan oleh anak-anak. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara aspek-aspek pola asuh anak nih, yang pertama adalah parental control. Nah, di sini parental control, bagaimana respon orang tua dapat menerima dan menghadapi tingkah laku anaknya yang dinilai tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang diharapkan orang tua. Nah, di sini otomatis ada seperti penolakan ya, penolakan ketika orang tua memberikan pola asuh seperti ini, tapi anak-anak tidak bisa menerima sehingga bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Oke, yang next. Parental maturity demands. Nah, di sini bagaimana orang tua dalam mendorong kemandirian anak dan mendorong supaya anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tindakannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini orang tua yang betul-betul menginginkan dan memberikan sebuah pengajaran bagaimana anak bisa mandiri, kemudian memberikan sebab akibat, mengajari sebuah resiko, kemudian memberikan sebuah pilihan dan rasa tanggung jawab sehingga apapun yang dilakukan anak sebab akibat itu akan memiliki semua tanggung jawab dan dikembalikan kepada anak sehingga anak pun juga akan dewasa dalam pola pemikirannya, akan tahu apa-apa yang memang sudah dilakukan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Oke, next. Parent-child communication. Nah, di mana parent-child communication ini adalah bagaimana usaha orang tua dalam menciptakan komunikasi verbal dengan anaknya, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan diri anak, sekolah, dan teman-temannya. Di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai orang tua di sini kita bisa sebagai sahabat, bisa sebagai teman, bisa sebagai teman yang bisa diajak diskusi. Tidak harus selalu menempatkan diri bahwa saya adalah ibu, saya adalah orang tua. Tapi memberikan rasa nyaman kepada anak, kemudian kita menganggap bahwa anak pun bisa menjadi bestie atau circle kita sendiri sehingga anak-anak akan diberikan pengertian akan lebih baik untuk bisa bercerita terhadap ibundanya sendiri daripada mempercayakan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu biasanya kita pun juga harus melakukan pendekatan terhadap circle-circle anak-anak kita dan kita pun juga harus melakukan pendekatan juga kepada lingkungan teman-teman anak kita sehingga kita pun tahu dan bisa mengawasi anak di rumah dengan di luar rumah insya Allah akan sama dalam perilaku dan juga semua kegiatan-kegiatannya kita tahu sehingga ketika kita melakukan pendekatan kepada teman-teman dari anak-anak kita pun juga bisa cross check apa benar anak kita melakukan tindakan sesuai dengan izinnya. Jadi terkadang anak-anak, Mama, saya mau minta izin untuk ke sana kemari dengan teman ini, teman itu. Nah, terkadang kita tidak memperdulikan dengan siapa anak-anak kita itu pergi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita waspadai bahwa ternyata bukan hanya kita melakukan pendekatan diri kepada anak, ini khususnya untuk anak-anak yang sudah mulai menanjak remaja, ya, yang sudah menanjak remaja dan mereka sudah memiliki populasi di dalam pergaulannya. Oke, next. Parental nurturance. Nah, di sini parental nurturance, bagaimana ungkapan orang tua dalam menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, serta bagaimana cara memberikan dorongan kepada anaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita anak memiliki ciri khas, anak memiliki bakat minat tersendiri, anak memiliki kepribadian tersendiri, sehingga kita tidak boleh
membandingkan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain, sehingga kita pun juga harus tahu bagaimana watak, kemudian juga kalau orang Jawa bilang selatenane anak kita satu persatu. Jadi kalau kita tahu bagaimana pola pendekatan kita sebagai orang tua terhadap masing-masing anak kita, insya Allah segala masalah apapun yang terjadi pada diri mereka, kita akan mengetahui bagaimana perkembangannya. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perbedaan pola asuh zaman dulu dan sekarang. Nah, kalau yang pertama adalah masalah teknologi. Jadi kalau sekarang ini kita berbicara teknologi sangat luar biasa sekali perkembangannya. Jadi teknologi pada zaman dulu, zaman kita mungkin tidak secanggih dengan apa yang sekarang perkembangan zaman di era milenial seperti ini. Karena apa? Anak-anak di masa lalu lebih banyak bermain di luar, berinteraksi langsung dengan teman-teman dan menghabiskan waktu dengan kegiatan fisik. Sehingga mereka langsung berbicara nyata, mereka berbicara real, mereka melakukan kegiatan secara real, sehingga mereka pun juga akan mengalami berbagai macam pengalaman secara langsung. Itu anak-anak zaman dulu, mungkin seusia saya, mungkin juga seusia ibu-ibu yang dulu sekarang sudah usia 40 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas, itu masih mengalami. Jadi kalau dengan permainan-permainan yang lama, kemudian juga dengan beberapa pelajaran yang memang kita harus praktek langsung. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang ini perbedaan pola asuh semuanya dengan teknologi dan smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Dan Bapak dan Ibu ketahui juga, mengalami juga semenjak kita ada COVID, anak-anak cenderung banyak berhadapan di hati di awal menghabiskan waktunya di depan layar. Jadi Bapak dan Ibu sehingga ini dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka dan pola kegiatan mereka. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sering berhadapan dengan dunia maya. Dengan dunia maya dan segala sesuatu yang ada di media sosial mereka akhirnya asik. Asik dengan tayangan-tayangan, kemudian dengan apapun yang ada di media sosial dan Google ini salah satu yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang buah hati kita, Bapak dan Ibu. Jadi terkadang kita sendiri, mohon maaf, tidak ada waktu untuk bisa mendampingi. Apalagi untuk anak-anak usia golden age ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena usia golden age ini memiliki long term memory. Jadi ketika mereka melihat apa yang mereka lihat, itu langsung akan masuk ke alam bawah sadar. Sehingga apapun yang mereka cari, terkadang akan lebih pintar anak-anak kita dalam memegang smartphone daripada diri kita. Jadi Bapak dan Ibu ini harus diwaspadai karena apa? Kalau ke anak-anak atau buah hati kita lebih banyak ke smartphone atau mereka lebih banyak dengan dunia maya, otomatis mereka akan kehilangan logikanya, akan kehilangan semangat padahal yang dihadapi mereka ke depannya adalah dunia nyata. Bukan dengan dunia maya dan terhadap beberapa anak yang memang kebetulan memiliki mental yang tidak bagus, kemudian dengan agama fondasi yang memang kurang kuat. Nah, ini justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Next. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua. Nah, pada zaman dulu banyak orang tua memiliki waktu lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak. Pola kerja yang umum adalah pekerjaan tetap dengan jam kerja standar, sehingga mereka bisa lebih banyak di rumah. Jadi mungkin perkembangan zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda. Jadi untuk orang tua dahulu memiliki jam kerja yang tertentu, sehingga mereka bisa meluangkan waktunya untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Nah, berbeda dengan pola kerja yang sekarang, karena banyak orang tua mengalami kesulitan menemukan waktu berkualitas dengan anak-anak mereka. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan pengawasan terhadap perkembangan anak. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang ini bisa kita rasakan bagaimana kita punya waktu, tapi ternyata anak-anak kita juga sudah memiliki dunia sendiri. Kita pun kadang juga susah menghandle ketika kita menginginkan ada me time kita dengan anak-anak. Mereka ternyata terkadang lebih bahagia dengan teman-temannya, lebih bahagia dengan circle-nya, sehingga
mereka terkadang lebih nyaman juga dengan teman-temannya daripada dengan kita. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita waspadai, bagaimana kita sebagai orang tua tetap harus memiliki handle system. Handle system untuk buah hati kita, controlling yang sangat kuat dari kita untuk buah hati kita, karena bagaimanapun kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa teman-teman dan lingkungan mereka itu hanya sementara. Artinya sementara, ketika terjadi apa-apa dengan anak-anak kita, tidak mungkin ada yang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang, bisa menerima apa adanya, bisa benar-benar mengawal apa adanya, mendampingi kalau bukan orang tuanya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita berikan dasar-dasar pengertian. Kemudian yang ketiga adalah gaya parenting. Gaya parenting telah berubah seiring waktu. Di zaman dulu seringkali terlihat pola otoriter di mana orang tua menetapkan aturan yang keras dan anak-anak diharapkan untuk patuh tanpa pertanyaan. Jadi sendiko dawuh kalau zaman dulu. Jadi adab, kemudian juga etika di zaman dulu ini sangat-sangat mempengaruhi dengan culture budaya kita, apalagi kalau orang-orang Jawa, orang-orang Jawa yang mereka notabene memiliki aturan-aturan, kemudian memiliki normatif-normatif yang memang harus dipatuhi oleh anak-anak zaman dulu. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang ini adalah kesadaran akan gaya autoritatif yang memberikan kombinasi antara aturan yang jelas dan dukungan emosional untuk anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita gaya parenting seperti ini, tadi yang saya matur dari awal bahwa kita harus bisa menjadi sahabat. Kita harus bisa menyelami bagaimana kepribadian anak-anak kita. Kemudian jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain. Karena bagaimanapun support system yang paling dibutuhkan anak adalah dukungan orang tua, perhatian dari orang tua. Apapun yang terjadi dengan buah hati kita, kita tidak bijak kalau harus menyalahkan apa yang menjadi perilaku mereka terhadap apa-apa saja yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun kita juga harus lebih banyak introspeksi diri, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijak untuk buah hati kita. Next. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, kemandirian anak. Kalau kita kalau kita berkaca pada zaman dulu, anak-anak sering diajarkan untuk mandiri dari usia yang lebih muda. Mereka membantu di rumah tangga, belajar bekerja, dan mengatasi masalah sendiri. Nah, dengan yang berbeda banget dengan zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita, terkadang kita sendiri juga lupa bahwa karena rasa overprotective yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita, kemudian kita memiliki pola pikir yang jangan sampai anakku rekoso, ya susah terhadap saya dulu, bagaimana saya dulu rekoso, tapi bagaimana anak-anak saya tidak menderita. Nah, ini yang terkadang justru anak-anak kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk kemandirian mereka, karena kita overprotective yang berlebihan. Jadi anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya terutamanya. Jadi Oedipus kompleks, ketergantungan atau kelekatan diri seorang ibu terhadap anaknya. Dan biasanya memang yang di sini berperan penting biasanya orang tua adalah ibu, di mana ibu-ibu ya kita tidak ini bisa sangat manusiawi ketika seorang ibu menyayangi anaknya, pengen memberikan yang terbaik. Kemudian terkadang karena terlalu overprotective kita lupa bahwa mereka pun juga memiliki kehidupan sendiri. Mereka pun juga akan memiliki proses sendiri yang tidak sama dengan proses kita terdahulu. Oke, next. Yang kelima adalah pendidikan. Pada zaman dahulu Bapak dan Ibu kita menyadari bahwa pendidikan formal tidak banyak seperti sekarang ini. Jadi anak-anak seringkali bekerja, kemudian juga membantu pekerjaan kita di rumah untuk
menyokong bagaimana keluarga mereka. Berbeda dengan sekarang, karena orang tua sekarang sangat mengutamakan pendidikan, sangat-sangat mengutamakan pendidikan untuk kesuksesan masa depan anak. Dan perlu Bapak Ibu juga ketahui, dan kita juga menyadari semuanya bahwa di Indonesia ini pendidikan nomor satu, kita tidak bisa berkembang ke depan dalam mencari pekerjaan, kemudian juga kita memposisikan diri kita kalau tidak ada tidak ada titel di belakang nama kita. Nah, itu Bapak dan Ibu yang harus kita benar-benar sadari bahwa ternyata memang pendidikan tinggi pun juga akan mempengaruhi pola pikir. Akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi mindset anak-anak terhadap perspektif kehidupan mereka ke depannya. Oke, next. Yang keenam adalah kesehatan dan nutrisi. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau dulu kita makanan lebih sederhana, karena memang dulu tidak ada makanan-makanan yang sifatnya instan. Tidak ada junk food, tidak ada makanan-makanan yang sebanyak macamnya dengan yang ada di sekarang. Dulu mungkin juga belum banyak KFC, McD, dan sebagainya, dengan makanan-makanan yang sekarang siap saji dan makanan instan. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melihat bagaimana putra-putri Bapak dan Ibu lebih senang dengan makanan-makanan instan dan siap saji, yang terutama seperti mie dan sebagainya, yang cenderung sebenarnya memiliki pola makan yang kurang sehat, karena mereka selalu berpikir instan dengan rasa makanan yang memang berbeda dengan zaman kita dulu. Oke, next. Nah, ini Bapak dan Ibu, tips pola asuh yang baik. Yang pertama adalah berikan cinta dan perhatian. Nah, cinta dan perhatian ini yang seperti apa, kemudian proporsinya seperti apa, kemudian kita pun juga waktu yang tepat untuk memberikan cinta dan perhatian itu yang bagaimana. Nah, nanti di sini akan kita mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya, atau mungkin nanti kita bisa diskusi sehingga akan lebih berkembang lagi untuk tips pola asuh yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan contoh yang baik. Nah, ini lebih cenderung figur Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun anak-anak dibesarkan, tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa usia golden age, usia emas, di mana anak-anak ini merekam dengan baik apa-apa saja tindakan kita yang terkadang kita tidak sadar. Oh, ternyata kita sudah melakukan seperti ini. Fase-fase dalam tumbuh kembang anak, salah satunya adalah fase meniru, itu yang terkadang kita tidak sadar. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sekarang sebenarnya juga melihat contoh-contoh yang mungkin kita lakukan tanpa kita menyadari apakah itu diterima baik dengan anak atau anak memiliki persepsi tersendiri. Kemudian yang ketiga, berikan batasan-batasan yang wajar. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu mengekang, kita tidak boleh otoriter, karena tugas kita sebagai orang tua bukan menguasai anak, karena anak itu pun juga suatu saat akan lepas dari diri kita. Kita nggak boleh memangku anak kita, terus dianggap sebagai anak kecil, terus biarkan mereka juga berkembang, biarkan mereka juga tumbuh dan sesuai dengan alamiah seperti air mengalir. Nah, kita hanya memberikan clue-clue yang memang harus kita sampaikan, batasan-batasan yang wajar, sehingga terkadang kalau memang mereka itu harus jatuh, ya kita memberikan clue, memberikan sebuah pengertian ketika jatuh harus seperti apa, dan bagaimana caranya mereka harus bangkit lagi, Bapak dan Ibu. Dan yang terpenting, support system dalam keluarga akan sangat-sangat mendukung bagaimana buah hati kita bisa melewati proses demi proses di dalam perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah perhatikan kesehatan mental dan emosional. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mungkin tidak mudah, karena terkadang kita pun tanpa menyadari capek dengan semua pekerjaan, lelah dengan semua permasalahan dan sebagainya, terkadang kita melampiaskan apa yang menjadi emosional kita kepada anak-anak. Jadi, kalau kita memperhatikan kesehatan mental dan emosional, sebenarnya kita harus menjaga mental dan emosional kita terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita insya Allah sudah bisa menghandle, kita juga akan bisa menghandle emosional anak dan mental anak. Karena sekarang anak
anak juga pinter Bapak dan Ibu. Terkadang ketika kita menasihati dengan sebuah nasihat yang mungkin terlalu kaku dan sebagainya, terkadang mereka pun juga niteni apa-apa saja yang mungkin pernah kita lakukan dan terkadang membalikkan apa-apa yang sudah kita katakan kepada diri kita. Jadi kita harus bisa smart dan bisa bijak menyikapi anak-anak kita yang pintar dan kritis. Jadi bagaimana mereka tetap hormat dan tetap menghargai kita sebagai orang tuanya. Yang kelima adalah gunakan komunikasi yang efektif. Nah, ini Bapak dan Ibu, komunikasi yang efektif kita terhadap buah hati kita harus seperti apa? Yang dinamakan komunikasi yang efektif, bukan kita merasa, oh saya yang benar, sehingga ketika kita komunikasi dua arah, kita yang dominan, anak yang harus diam, mendengarkan, dan tidak boleh mereka protes terhadap apa yang kita sampaikan. Tetapi di sini komunikasi yang efektif, kita terkadang membutuhkan banyak diam, kita hanya memberikan stimulan bagaimana anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, kemudian anak itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan terkadang kalau kita bisa bijak, kita pun juga harus meminta maaf kepada anak-anak kita yang terkadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka sebagai salah satu cara untuk kita bisa menseimbangkan, kita bisa matchingkan antara keinginan anak-anak dengan keinginan kita. Kita memberikan sebuah solusi yang terbaik sehingga anak-anak pun juga akan enjoy mereka di dalam melaksanakan kehidupannya dan mereka pun juga tahu Hubungan orang tua dengan anak resiko-resiko itu yang banyak faktor ya. Bisa jadi orang tuanya memberikan pola harus asuh mereka terima. yang merupakan Oke, next. turunan dari orang tua sebelumnya, tapi nggak. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi yang kita sampaikan ya. Jadi dari awal yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah dalam era modern ini, pola asuh yang efektif memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Pola asuh yang baik adalah kombinasi dari cinta, pengertian, batasan yang sehat, komunikasi terbuka, keterlibatan sosial, dan pengembangan kemandirian. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, orang tua dapat memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak. Mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan mandiri. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi materi yang kami sampaikan pada kesempatan Zoom meeting hari ini dengan tema parenting dan pola pengasuhan kepada anak. Dan tentunya apa yang kami sampaikan insya Allah bisa bermanfaat dan monggo kita buka pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita telah menyampaikan materi dengan baik dan sangat jelas kepada kita semua. Berikutnya saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Langsung saja ketik di kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ya, karena seputar tentang pola asuh anak ini memang sangat menarik ya untuk kita ketahui sehingga bersama-sama kita bisa mencarikan solusi. Silakan monggo. Oke, Bapak dan Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta nih, banyak sekali nih pengalaman-pengalaman kami di dalam menangani permasalahan-permasalahan anak yang tentunya memang permasalahan anak ini sangat komplit sekali dan terkadang kita sebagai orang tua kadang kaget. Kadang juga loh, anak saya kok bisa begini, anak saya kok bisa begini, kadang perilaku anak di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Dan terkadang banyak juga hal-hal yang kita tidak mengetahui anak kita, justru kita bisa mengetahui mereka dari orang lain, dari temannya dan sebagainya, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini yang harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita
mengetahui sebenarnya apa-apa saja sih yang terjadi dengan anak-anak kita. Nggih, monggo Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu nggih untuk tanya jawab dan mungkin kalau tidak secara live bisa menuliskan di sini. Silakan. Baik Bapak Ibu, kami tunggu. Untuk yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat atau raise hand. Baiklah para hadirin, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu mengekang anak agar anak dapat bertumbuh secara alamiah seperti air mengalir. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus menghandle emosi kita agar tidak berdampak pada anak. Karena hal tersebut dapat mengganggu mental anak agar anak dapat tumbuh berkembang dan menjadi anak yang sehat dan bahagia. Sebelum kita tutup webinar siang hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk on cam sejenak untuk kita foto bersama.
Dan akhirnya setelah selesai, terima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Sebagai informasi, kami hadir kembali pada hari Selasa, tanggal 26 Maret, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan tema pengendalian diri atau pengelolaan emosi. Saya, Merlin Agustin, sekaligus moderator pada acara webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.